1071, code purple on Elbow. What the fuck? Look at my badge, you dumb motherfucker! I'm a... Mia, get the fuck out of there now! Cerita dimulai dengan Tom Hardy sebagai Walker, seorang petugas patroli. Di masa lalu, Walker bersama 4 rekannya pernah melakukan operasi ilegal di sebuah pabrik bunga. Tujuan mereka adalah keuntungan pribadi coy. Namun kelalaian mereka menyebabkan seorang petugas yang sedang menyamar terluka parah. Untuk menutupi kejadian itu, mereka menyembunyikan mayat sang petugas dalam drum minyak dan membuangnya ke sungai. Meski kejadian itu telah lama berlalu, ingatan kelam itu masih menghantui Walker. Suatu malam saat berpatroli, rekan Walker mengejar sebuah truk box berisi penjahat. Para penjahat menolak menyerah dan melaju kencang. Bahkan seorang pria bertopeng nyaris terlempar dari pintu truk karena kecepatan tinggi. Polisi akhirnya menggunakan taktik pengepungan ala Amerika untuk menerobos penghalang dan mengejar hingga ke jalan raya. Dan ketika tim polisi yang dipimpin Jack tiba, salah satu anggota mereka sudah terluka parah. Mereka segera memanggil ambulans. Terlihat wajah Jack dipenuhi kemarahan. Keesokan harinya, bertepatan dengan malam Natal, Walker mampir ke sebuah toko kecil untuk membeli hadiah bagi putrinya. Pada saat itu, televisi di toko menyiarkan berita bahwa jaksa memutuskan membatalkan semua tuduhan terhadap calon wali kota, sekaligus Taipan Property, Lawrence. Mendengar berita itu, wajah Walker tetap dingin. Setelah keluar toko, ia menelepon mantan istrinya, mengatakan bahwa ia punya hadiah untuk putri mereka. Namun sang mantan menolak. Di waktu yang sama, rekan Walker yang baru menerima Ellie mendengar teriakan minta tolong dari sebuah apartemen. Ia segera memeriksa dan menemukan seorang pria yang menolak membuka pintu, serta menyangkal telah melecehkan pacarnya. Walker langsung memborgol pria itu ke pagar dan memerintahkan Ellie kembali ke mobil patroli. Dia menegaskan bahwa ini bukan tugas mereka. Sementara itu, para penjahat menunggu di luar klub malam. Seorang pria berambut keriting mengeluh karena rencana mereka jadi kacau. Padahal awalnya mereka hanya ingin mencuri truk mesin cuci untuk membantu Mia melunasi utangnya. Tak lama, Charlie dan Mia tiba-tiba membawa 2 tas besar. Mereka dibawa masuk ke klub milik Sui. Bos Triad dan kenalan lama Charlie. Karena Mia pernah mencuri mobil Sui, mereka harus menebusnya dengan menyelundupkan flower. Sui marah karena kini ada polisi yang terluka. Di luar klub, salah satu anggota kelompok menyadari sebuah mobil gegap. Ia langsung curiga. Dengan wajah tenang, ia langsung kembali ke klub malam. Dan ya, Mia berdiri terpaku, ketakutan dan hampir tak mampu berdiri. Sementara itu, Walker berpatroli bersama Ellie, rekan barunya. Ellie mencoba mencairkan suasana demi koordinasi yang lebih baik. Suasana hening terpecah saat mereka menerima panggilan darurat. Ya, telah terjadi baku tembak antar geng di wilayah mereka. Di lokasi, mereka diberitahu pelaku kabur lewat tangga tanpa jejak nomor plat. Walker memeriksa TKP dan menyimpulkan pelaku menembak membabi buta. Pemimpin geng ditemukan tewas di atas tumpukan tepung.
Walker merasa beban berat. Ia tahu keterlibatan kelompok bawah tanah dalam kejadian ini bisa memicu perang antar geng yang lebih berdarah. Dan tak lama kemudian, ia menerima kabar dari sahabatnya, Officer Curtis, bahwa Curtis kritis akibat baku tembak tadi. Ellie menemukan pecahan topeng dan menunjukkan rekaman CCTV kepada Walker. Dan dalam rekaman, wajah Charlie dan pistol Mia terlihat jelas. Namun, Walker menyadari selongsong peluru berasal dari senapan serbu, bukan pistol Mia. Di tangga keluar ditemukan banyak darah. Walker menduga ada penjaga yang selamat dan kabur saat kekacauan. Ia segera memerintahkan pencarian pasien Asia. Lalu setelah itu, Walker menemui Lawrence, ayah Charlie dan calon wali kota. Ia pernah meminta jaksa membatalkan tuntutan terhadap Lawrence. Kini ia langsung menanyakan keberadaan Charlie. Lawrence menjawab, sejak istrinya meninggal, Charlie makin tertutup. Walker pun mengungkap bahwa Charlie diduga terlibat dalam baku tembak di klub Malak. Lawrence tampak pucat. Meski begitu, ia tahu anaknya sudah terlibat terlalu jauh. Ia memperingatkan Walker bahwa Ibu Sui, pemimpin triad, tak akan tinggal diam jika Walker tak melindungi Charlie. Mereka berdua akan terseret dalam perang ini. Lawrence lalu mengancam Walker dengan masa lalunya, menawarkan penghapusan semua utang lama dan menghapus jejak hubungan mereka dari catatan. Dan Walker pun akhirnya setuju. Esokan harinya, Ibu Sui terbang dari Tiongkok untuk menghadiri pemakaman putranya. Ia dikenal luas sebagai pemimpin triad yang ditakuti. Ia langsung memimpin anak buahnya untuk memburu Chi. Nah, saat didesak, Ching di bawah tekanan besar. Walker melaju ke Chinatown. Tanpa banyak bicara, ia menghantam pengawal klinik bawah tanah dan menodongkan pistol, memaksanya membuka pintu terkunci. Lalu di dalam ruangan, seorang pengawal berpengalaman tengah membarut luka tembaknya. Walker ingin mengorek informasi, tapi terkendala dengan bahasa. Lalu ia memanggil dokter klinik untuk menerjemahkan. Setelah beberapa pertanyaan lanjutan, Walker akhirnya mendapat informasi yang ia butuhkan. Tapi sebelum pergi, ia menatap dokter klinik itu dan berkata tajam, ternyata selama ini dokter itulah yang diam-diam menjadi informan Walker. Tak lama, Walker bergegas ke rumah sakit menjenguk temannya Curtis. Di ruang tunggu, 3 polisi yang dulu terlibat transaksi gelap dengannya sudah menunggu. Salah satunya Jack, memberitahu bahwa Charlie telah diidentifikasi sebagai pencuri truk dan kini jadi tersangka utama. Walker tak banyak bicara dan langsung masuk ke ruangan perawatan. Di sana, istri Curtis menangis terseduh. Meski nyawanya selamat, dokter menyatakan Curtis kemungkinan besar tak akan pernah sadar kembali. Dengan suara bergetar, sang istri bercerita bahwa belakangan Curtis sering murung dan ingin kembali jadi petugas patroli seperti dulu bersama Walker. Bahkan saat operasi tadi malam, dalam kondisi setengah sadar, ia sempat mengigau. Saat istrinya keluar menemui dokter, ingatan kelam itu kembali menghantam Walker. Malam itu, saat tak sengaja melukai polisi, semua panik.
Terlebih karena pria itu membawa alat perekam tersembunyi. Walker ingin membawa korban ke rumah sakit. Sementara itu, Mia dan kelompoknya bikin kekacauan besar. Mereka menghubungi paman Mia, meminta paspor palsu untuk kabur ke luar negeri. Paman Mia memberinya ponsel aman dan menyuruh Mia menunggu instruksi. I call you. I have the passports ready by this evening. Go, come on. Setelah meninggalkan rumah sakit, Walker kembali ke kantor polisi. Ia bertukar informasi dengan Ellie, mencoba menyusun potongan-potongan kasus, dan mencari langkah apa selanjutnya. Atasan Walker yang tahu Walker menyembunyikan fakta bahwa Charlie masih hidup, menarik kasus itu dan menyerahkannya ke tim lain. Ellie pun tak lagi wajib melapor pada Walker. Namun, Walker tak tinggal diam. Ia menghubungi Ellie, memohon kerjasama. Setelah bujukan, Ellie setuju dong membantu dan membocorkan informasi penting. Di tengah kemacetan Natal yang padat, mobil wali kota terjebak. Ketegangan memuncak saat sekelompok pembunuh bermotor menyusup ke iring-iringan. Dan tiba-tiba orang-orang yang tersisa mencoba melarikan diri. Tapi tak satu pun lolos. Wali kota gemetar ketakutan. Tapi penyerang tak langsung menembaknya. Salah satu melempar ponsel yang ternyata berisi suara dingin memerintahkannya. Sementara itu, Walker tiba di tempat barang rongsokan milik Raul. Raul mencoba sembunyikan paspor palsu miliknya. Tapi Walker sudah melihat. Raul awalnya enggan menyerahkan Mia. Tapi Walker tegas. Tanpa perlindungan, Mia tak akan selamat malam ini. Dan Raul akhirnya menyerahkan ponsel Mia tepat saat polisi datang. Walker menyuruh Raul pura-pura tak kenal dan menyerahkan Mia ke polisi. Di tempat lain, ibu pemimpin kelompok kriminal memanggil Ching, menanyakan keberadaannya saat putranya terluka. Ching berdalih diusir Sri karena menolak bisnis dengan putra wali kota dan melibatkan Mia. Menyarankan agar Mia ditangkap dulu. Seorang pria berambut keriting menawarkan informasi demi nyawanya. Lalu si ibu menyetujui. The girl. Where? Di tempat lain, Mia menerima pesan dari paman Raul bahwa dia harus pergi ke klub malam Medusa jam 8 malam untuk mengambil paspor. Namun, firasat buruk mengusik pikirannya. Sementara itu di klub malam yang ramai, Walker sudah lebih dulu datang dan mengamati. Ia segera menemukan Mia. Saat Mia berusaha kabur, Walker menangkapnya dan memperkenalkan diri sebagai polisi yang bekerja untuk ayah Charlie. Ia memperingatkan Mia. Satu-satunya cara selamat dari geng ibu adalah menunjukkan tempat di mana persembunyian Charlie berada. Sebelum Mia menjawab, 3 pria, Jack, dan 2 anak buahnya masuk. Mia pucat mengenali mereka sebagai penyerang klub triad sebelumnya. Ketegangan meningkat saat Walker menanyakan maksud mereka. Pertempuran brutal pecah seketika. Dalam kekacauan, Mia memanfaatkan celah untuk kabur. Tapi musuh terlalu banyak. Bahaya belum usai, seorang pembunuh wanita menyerang. Mia cepat mengangkat tulang anggur menghantam satu musuh. Namun pembunuh wanita kedua menyergapnya. Mia hampir terbunuh sampai tembakan Jack memecah udara, mengalihkan perhatian lawan dan mengubah pertarungan jadi baku tembak. Saat itulah pemimpin pembunuh wanita kedua, tangan kanan ibu, muncul.
Di tengah kekacauan, Paman Raul tiba di tempat kejadian, memimpin Charlie dan beberapa orang lainnya. Sebelum mereka sempat menarik napas lega, tiba-tiba begitu. gimana ini jika si Aiku sepeng pisan. Look at my badge, you dumb motherfucker. I'm a cop. Tanpa pilihan lain, Walker menuntut Charlie kembali ke aula utama. Raul tahu waktunya telah habis. Dengan keberanian pamungkas, dia mengorbankan dirinya untuk menghalangi pintu, memberi keponakannya waktu untuk melarikan diri. Mia menjerit dalam diam. Matanya menyaksikan pamannya roboh tak bernyawa. Charlie menarik Mia erat-erat, melarikan diri sebagai Walker memberikan tempakan perlindungan dan menendang pintu hingga terbuka. Dalam hiruk pikuk tembakan dan jeritan, mereka bertiga akhirnya berhasil kabur keluar dari klub balap. Tapi mimpi buruk belum selesai. Saat Charlie hendak masuk ke mobil, matanya menangkap sosok berambut keriting bersembunyi di sisi musuh. Pengkhianatan itu terasa seperti tusukan dingin di dada. Walker menekan pedal gas menembus hujan peluru dan keluar dari kepungan. Di belakang, musuh tidak mengejar lebih jauh. Misi mereka telah gagal. Sebelum mundur, sang pembunuh wanita menembak mati pria berambut keriting itu. Kini hanya tersisa Jake dan satu kaki tangannya. Beberapa saat kemudian, Walker menghubungi Ellie. Ia tak membuang waktu dan langsung menuduh Jake dan timnya sebagai dalang dari semua ini. Mereka bukan mengejar truk seperti yang semua pikirkan. Mereka mengejar kiriman bunga yang ternyata berisi sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka lah yang menjatuhkan Swiss. Mereka lah yang mencuri barang itu. Can you be so sure? This is me. Right now I am trusting you. Please, can you just I will call you straight away. I promise. Just please get to the hospital now. Ellie meskipun terkejut memilih percaya pada Walker. Ia bergegas di rumah sakit. Cortez mungkin satu-satunya saksi hidup yang bisa mengungkap kebenaran. Tapi ia datang terlambat. Ching sudah tiba lebih dulu. Bersama polisi korup, ia mengatur ulang permainan. Ternyata Ching adalah bagian dari mereka. Ia menggunakan polisi korup untuk menjatuhkan Sui. Dan mereka memanfaatkan Ching untuk memperdagangkan bunga demi keuntungan pribadi. Chen, here's the patient, Officer Court. What floor is that? On third floor. Ching memutuskan sudah saatnya memberi pelajaran. Ia menembakkan polisi yang berjaga di luar ruang perawat. Lalu masuk dan menyerang Cortez. Saat ia hendak membungkam isi Cortez, Ellie muncul. Isi Cortez tumbang di depan mata Ellie. Amarah membakar dalam dada Ellie. Ia mengejar Ching ke tangga darurat. Dan ledakan tembak pun kembali terjadi. Dalam duel yang menegangkan, Ellie akhirnya berhasil menembak Ching dan menangkapnya hidup-hidup. Di tempat lain, Walker membawa Charlie dan Mia ke kabin kecil tersembunyi di tengah hutan. Charlie terluka dan Walker mulai mengobatinya. Ia lalu menghubungi wali kota, mengirimkan koordinat menyusun rencana berikutnya. Namun suara wali kota tak terdengar. Walker langsung tahu wali kota telah berada di tangan ibu. Malah mencekam pertarungan baru akan dimulai. Ibu tiba di lokasi dengan wali kota dalam cengkramannya. Sementara itu, Ellie yang tidak berhasil menghubungi Walker mendapat informasi lokasi kabin dari mantan istri Walker. Ia bergerak cepat menyusun strategi. Di sisi lain kota, polisi korup menerima telepon dari Ching menginformasikan bahwa pertukaran akan terjadi di dekat jalur kereta. Jade dan adiknya Vincent muncul di lokasi. Tapi yang mereka temukan hanyalah Ching, bukan si penjual. On its way. Di balik bayangan, Ellie muncul. Pistol di tangan dua musuh kembali ditangkap.
Kembali di hutan, Walker mengenakan rompi anti peluru. Senapan di kokang, ia tahu pasti si ibu akan datang. Lalu di dalam kabin, Mia mencoba melarikan diri. Tapi Walker lebih cepat. What you got in your hand, Charlie? Saat amunisi habis, Walker cepat mengambil senjata musuh dan terus menembak. Di samping itu, Charlie dan Mia juga bertarung habis-habisan. Mereka bertiga kompak menghancurkan gelombang musuh. Meski jumlah musuh tak kunjung habis, seperti belalang dari kegelapan malam. Sekelompok pembunuh menyerbu dan mencoba menyeret Mia. Charlie melindunginya, menusuk satu musuh tapi kalah jumlah. Keduanya ditangkap dan diseret keluar. Walker mengejar, tapi dihentikan oleh wanita bawaan ibu yang menyerangnya hingga terjatuh. Dengan tubuh babak belur, Walker bangkit. Pertarungan pun terus berlanjut. Namun, semua sudah terlambat. Charlie dan Mia telah dibawa pergi. Saat Walker tertati bangun, ibu muncul bersama wali kota. Charlie, Pertemuan ayah dan anak yang lama tertunda, ibu menyerahkan pistol ke wali kota. Memintanya menyelesaikan urusan ini secara pribadi. Dan menyuruhnya menembak Mia. Karena menurutnya hanya darah yang bisa membayar darah. Wali kota dengan gemetaran ia mengangkat pistol. Tapi Charlie berteriak, Do it. I can't lose anymore. tepat pada saat genting itu, Ellie muncul bersama tiga rekannya. Ia mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ching mengkhianati putranya karena dendam lama. Karena ibu merebut posisinya dalam organisasi. Ching akhirnya mengakui semuanya. Ia tidak bertindak sendiri. Ia hanya alat dari polisi korup yang memperdagangkan bunga demi keuntungan. Dan situasi mendadak berubah kacau. Vincent melihat kesempatan, ia mengangkat pisau dan menembak Charlie. Tapi wali kota bergegas melindungi anaknya. Sebuah peluru menumpus tubuhnya. Di tengah kekacauan, Ching menembak ibu. Peluru tepat mengenai tubuhnya. Wanita itu jatuh dengan wajah terkejut. Ching lalu menodongkan senjata ke Jack, tapi Jack lebih cepat. Lalu dengan tenang mengambil sekantong bunga dan pergi seolah tak peduli. Walker yang melihat ini, ia memaksa tubuhnya bangun dan mengejar Jack. Sementara itu, Ellie berhadapan langsung dengan Vincent. Di saat geting, senjata Ellie kosong, lalu Charlie mengambil senjata, melepaskan tembakan bertubi-tubi. Lalu Vincent ambruk dan tak bernyawa. Jack berlari ke rel kereta, hendak kabur, tapi Walker mengejarnya. Mereka bertukar tembakan. Jack penuh amarah, ia menuduh Walker munafik. Walker lalu mendekat, matanya menatap kosong ke arah tubuh Jack. Nafasnya berat. Beban selama ini mulai terasa di pundaknya. Why couldn't you just let me get on that train? Don't make me put you down, Vince. Ia bersandar di sisi kereta, termenung. Ellie mendekat. Now you should arrest me. Kini, ia melihat Ellie dengan pandangan berbeda. Ia bukan sekedar polisi. Your daughter. I'll take the present to her. I don't want to ruin her Christmas. Dan tak lama, mobil-mobil polisi tiba di lokasi kejadian. Dan akhirnya film berakhir.
Terima kasih telah menonton, like, komentar, dan follow. Kalian adalah semangat bagi kami untuk terus bercerita. Apabila ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum.